Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 di halaman 31, 32, 33, 34. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 31. Di halaman 31 ini kita diminta untuk mengisi sebuah peta konsep yang berisi perindustrian, perdagangan, dan jasa. Ini merupakan jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, dari ketiga jenis usaha tersebut, kita akan mengisi pengertian dan ciri-ciri masing-masing dari jenis usaha tersebut. Baik, langsung saja kita akan jawab perindustrian, mulai dari pengertiannya. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Nah, dalam industri itu pasti ada peralatannya ataupun mesinnya. Misalkan dalam industri pakaian pasti ada mesin jahit, pasti ada mesin pemotong, pasti ada mesin sablon. Berikutnya, ciri-ciri dari perindustrian adalah satu, memiliki peralatan. Nah, ini adalah syarat mutlak atau syarat yang harus dimiliki oleh perindustrian, yaitu memiliki peralatan. Yang kedua, memiliki modal. Nah, untuk membiayai apa yang diproduksi itu, maka industri tersebut harus memiliki modal. Yang ketiga, memiliki tenaga kerja. Nah, untuk membantu kelancaran dari aktivitas industri untuk menghasilkan produksi lebih banyak, maka industri tersebut harus memiliki tenaga kerja. Berikutnya, kita akan mencari pengertian dan ciri-ciri dari perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Nah, di dalam perdagangan itu ada namanya jual beli. Misalkan saya menjual barang, kamu membeli barang pada saya yang menjual dan kamu yang membeli. Itu pasti ada dalam kegiatan perdagangan. Nah, di dalam perdagangan tentu ada barang yang saya jual. Kemudian kamu akan membeli barang tersebut dan kamu mendapatkan barang yang saya jual. Berikutnya, ciri-ciri dari perdagangan yang pertama adalah adanya perpindahan hak milik. Apa artinya perpindahan hak milik? Misalkan, saya sekarang menjual es krim. Nah, saat masih di saya, es krim itu adalah milik saya. Nah, kalau kamu ingin memiliki es krim yang saya jual, maka kamu harus membayarnya. Saat kamu membayarnya, maka perpindahan kepemilikan es krim tersebut adalah milik kamu. Jadi hak miliknya berpindah. Yang kedua, pedagang membeli barang dari suatu tempat. Nah, saya yang menjual atau berdagang, saya membeli barang tersebut dari suatu tempat. Setelah saya beli, saya tempatkan di tempat saya, kemudian saya baru akan menjual kembali kepada konsumen. Yang ketiga, menjual kembali barang yang telah dibeli. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika saya membeli barang, maka saya ingin mendapatkan keuntungan. Nah, kalau saya ingin mendapat untung, maka barang yang saya beli saya jual kembali. Berikutnya kita akan bahas dan menjawab tentang pengertian dari jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain, yaitu konsumen. Nah, dari jasa ini, dia tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan pelayanan. Misalkan dokter, dia memberikan pelayanan, guru memberikan pelayanan, psikolog memberikan pelayanan, kemudian advokat atau pengacara itu memberikan pelayanan. Nah, itu termasuk usaha di bidang jasa. Berikutnya, ciri-ciri dari usaha di bidang jasa yang pertama adalah tidak menghasilkan barang. Jadi, tidak menghasilkan barang ya di dalam usaha di bidang jasa. Misalkan tukang cukur, dia tidak menghasilkan barang tetapi menghasilkan pelayanan. Yang kedua, memberikan pelayanan pada konsumen. Nah, ciri utama dari
Jasa ini adalah memberikan pelayanan pada konsumen. Berikutnya kita akan jawab di halaman 32. Buatlah kelompok besar terdiri atas 10 sampai 11 siswa. Pertama, jenis usaha apa yang dilakukan keluargamu atau tetanggamu? Apa manfaatnya? Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel berikut. Nah, di sini kamu meminta dan menanyakan teman-teman kamu, misalkan Edo, kamu tanya apa sih usaha keluarganya? Misalkan usahanya adalah di bidang jasa yaitu dokter. Manfaatnya yaitu pelayanan kesehatan. Nah, nanti kamu juga tulis di sini kamu tanya teman-temanmu, misalkan siapapun namanya ditanya, usaha keluarganya apa saja disebutkan. Misalkan kalau pedagang berarti itu di bidang jasa, petani itu di bidang industri, bisa produk. Kamu terus saja untuk petani itu industri. Kemudian manfaatnya untuk menghasilkan pangan. Dan seterusnya ya, kamu tulis sampai nomor 10. Berikutnya di sini masih di halaman 32. Nah, dari hal-hal yang kamu tanyakan tadi kepada teman-teman kamu, kepada tetanggamu, kamu tulis, misalkan pertanian banyak yang bekerja di pertanian itu berapa, peternakan berapa, kamu tulis di sini banyaknya ya. Sampai dengan jasa kamu tulis banyaknya sebanyak berapa. Disesuaikan dengan apa yang kamu dapatkan. Di halaman 33 kita akan menjawab nomor 3. Berdasarkan tabel yang telah kamu isi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. A. Jenis usaha apa yang paling sedikit? B. Jenis usaha apa yang paling banyak? C. Apa kesimpulan kalian? Nah, dari pertanyaan ini yang ditanyakan adalah mengenai usaha yang paling banyak di tempatmu itu apa? Misalkan pertanian, berarti kamu tulis pertanian. Yang paling sedikit itu misalkan guru, kamu tulis guru atau jasa. Kesimpulannya, kamu bisa menulis dengan usaha di tempat tinggalku bermacam-macam. Bisa dijawab seperti itu. Berikutnya kita akan jawab di ayo menulis. Oke, yang pertama pengetahuan apa yang aku pelajari hari ini? Pengetahuan yang saya pelajari hari ini adalah jenis-jenis usaha masyarakat dan keragaman sosial masyarakat. Yang kedua, keterampilan apa yang aku latih hari ini? Hari ini saya belajar keterampilan membuat peta pikiran dan membuat laporan. Oke, untuk yang ayo menulis ini jawabannya, yang tadi itu adalah ayo renungkan. Untuk ayo menulis, sikapku terhadap keragaman jenis usaha warga masyarakat di sekitar, yaitu yang pertama menghormati dan bertoleransi atas keragaman jenis usaha yang merupakan salah satu bentuk keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Berikutnya kita akan jawab di halaman 34. Sikap apa yang aku kembangkan hari ini? Hari ini saya belajar tentang sikap teliti dalam membaca teks, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, dan toleransi atas keragaman sosial. Yang kedua, apa yang dapat aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku? Dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku, saya akan lebih menghargai keragaman sosial yang ada di lingkungan sekitarku. Yang terakhir kita akan menjawab di kerjasama dengan orang tua, jenis kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sekitarku. Di sini ada misalkan salon, itu termasuk jasa potong rambut, manfaatnya adalah meningkatkan penampilan. Nah, kita tambahkan yang kedua warung. Kemudian ada bahan makanan, manfaatnya adalah menjaga kesehatan. Yang ketiga tukang batu, produk yang dihasilkan adalah bangunan, manfaatnya adalah untuk tempat tinggal. Nah, itu saja untuk kunci jawaban pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini, kemudian bagikan ke teman kamu agar teman kamu juga mendapatkan jawaban yang benar-benar memuaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.